lihat dulu ini definisi dan skupnya dari riset akuntansi keperilakuan. Mungkin nanti ya, nanti eh, mahasiswa banyak banyak yang tertarik dengan bidang ini gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat, oh ternyata pada saat misalnya ya kita meneliti capital market, ternyata juga ada unsur behavioralnya gitu ya. Ada unsur akuntansi keperilakuannya. Kemudian pada saat kita meneliti misalnya teknologi informasi misalnya gitu ya, atau sistem informasi akuntansi, ternyata juga ada kaitannya dengan behavioral. Ya, kita ingat dulu pada chapter sebelumnya bahwa kita pernah belajar mengenai positive accounting teori, dan juga normatif ya. Dua teori ini yang membedakannya adalah kalau pada masa lalu kita berbicara mengenai normatif, berarti kita mempelajari mengenai apa yang seharusnya ya, yang seharusnya dilakukan di dalam praktek akuntansi. Itu kemudian yang diteliti. Tetapi dengan positive accounting theory, kita beralih kita beralih ingin memberikan bukti empiris atau riset itu fokus pada apa yang terjadi di dalam praktek ya. Jadi berdasarkan empirical, berdasarkan bukti empiris. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Nah, oleh sebab itu diperlukan riset gitu ya, berdasarkan riset apa prakteknya. Misalnya di dalam riset capital market ya, pasar modal. Nah, mungkin di kelas ini banyak ya yang tertarik dengan pasar modal. Ya beberapa apa namanya beberapa angkatan yang lalu ini eh, apa nampak marak gitu, tapi kemudian menurun gitu ya. Penelitian-penelitian di bidang pasar modal kemudian menurun di 3-4 tahun terakhir ini sudah menurun. Lebih banyak beralih akhirnya ke manajemen accounting ya, ke akuntansi lingkungan begitu. Nah, sehingga mulai sedikit. Nah, riset-riset seperti apa yang dilakukan di capital market ya? Ini biasanya terkait dengan bagaimana ya pasar sekuritas itu bereaksi terhadap informasi akuntansi. Jadi reaksinya itu yang di apa namanya yang dipelajari atau yang diriset ya, yang diteliti gitu ya. Itu kita ingin melihat reaksi pasarnya. Misalnya informasi akuntansi yang disiapkan oleh perusahaan adalah misalnya pembagian dividen, dividen payout ratio misalnya, atau dia mengumumkan apa namanya pergantian CEO misalnya ya, itu kemudian dilihat reaksi pasarnya seperti apa ya. Kita tahu waktu beberapa minggu yang lalu ya, yang paling yang paling terkini deh, saudara mungkin lihat di dunia maya ya, di internet 4 direksi Unilever ya itu mengundurkan diri, di, di, apa namanya diawali dengan CEO-nya dulu yang mundur, kemudian 3 orang kemudian mundur, dan kita lihat reaksi pasarnya seperti apa ya. Harga saham dari PT Unilever kemudian turun kan ya. Nah, ini juga terkait dengan boikot dari Israel, terhadap Israel ya, produk-produknya. Nah, jadi eh, itu yang mau diriset ya, itu merupakan bagian dari riset akuntansi di apa namanya keperilakuan. Kemudian di riset mengenai agency teori. Nah, sebelum Ibu bahas mengenai agency teori, risetnya seperti apa, mungkin Ibu ingin dengar dulu ya, karena ini merupakan grand teori dari akuntansi begitu. Ya, sekitar 70% lah ya, riset-riset kita menggunakan agency teori sebagai grand teorinya.
Tapi Ibu ingin tahu dulu pemahaman, ya, pemahaman mahasiswa terhadap teori ini seperti apa. Mungkin ada yang bisa menjelaskan satu dua orang deh. Ibu pengen dengar. Ada, ada yang bisa mencoba. Nggak, jangan takut salah ya. Ini ada siapa nih? Em, mungkin Almira mungkin bisa jelasin sedikit mungkin tentang agency teori apa sih agency Maaf, teori? Ya, maaf. Agensi teori itu sepengetahuan saya teori yang menghubungkan antara manajemen dan top top apa ya, kayak pemegang saham atau pemilik kepentingan gitu, Bu. Dan dia bentuknya segitiga. Jadi eh, ada teori yang menghubungkan antara manajemen dan pemilik kepentingan. Setahu saya begitu, Bu. oke. Yang lain mungkin bisa lebih clear. Agency teori itu menjelaskan apa? Wendy mungkin Wendy Aditya. Iya, Bu. Menurut saya, teori agensi itu ada prinsipal, manajemen, sama auditor. Jadi, manajemen ini yang punya kendali penuh untuk mengurus perusahaan dari prinsipal gitu. Karena prinsipal nggak bisa turun tangan langsung untuk mengatur perusahaannya, jadi mereka menyuruh manajemen. Lalu manajemen itu ada yang mengawasinya, Bu. Itu auditor. Oke. Ya, ada lagi satu lagi mungkin. Dan ini udah ya udah oke lah begitu. Mungkin ada yang lebih clear. Izin, Bu. Ya, siapa nih? Kalau menurut saya, teori agensi itu teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen, di mana teori ini terbentuk karena ada perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan si agen itu, Bu. Oke. Perbedaan kepentingan ya. Ya, kepentingan yang seperti apa kira-kira? Masing-masing punya kepentingan ya. Ya, udah benar ya. Oke, baik. Ini siapa tadi yang jawab? Siska, Ibu. Rizka, ya. Ya, oke. Jadi, agensi teori ya memang benar itu menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal dan agent. Prinsipal adalah pemilik, agent adalah pengelola ya. Dalam hal ini kalau di perusahaan kita kenal sebagai direksi. Ya, dialah yang menjalankan operasional perusahaan. Kalau pemilik berarti dia adalah pemegang saham. Itu yang namanya prinsipal. Nah, kedua pihak ini kedua pihak ini tentunya memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki utilitas yang berbeda, ya, yang sama-sama apa namanya eh, menginginkan gitu ya, menginginkan laba yang tinggi sebenarnya sama tujuannya ya, sebenarnya sama tujuannya laba yang tinggi. Tetapi kalau yang satu labanya untuk kepentingan dividen ya karena pemilik ya bonus untuk apa kompensasinya. Ya, sehingga karena ada perbedaan suara ibu kedengeran nggak ini nggak stabil ya koneksi internet itu ya. Kedengeran jelas nggak? Jelas, Ibu. Oke, oke. Ini kalau nggak jelas kalau putus-putus tolong di apa sampaikan ya. Nah kemudian karena ya karena kedua pihak ini prinsipal dan agent ini memiliki kepentingan yang berbeda maka terjadilah yang dinamakan agency problem ya. Ada masalah keagenan di sini. Masalah keagenan itu terjadi ya
dan disadari oleh kedua belah pihak bahwa eh, ini bisa terjadi gitu loh. Nah, makanya teori ini ingin membuktikan itu. Benar nggak sih misalnya ya, bahwa si agent ini bekerja untuk tujuan meningkatkan utilitasnya, meningkatkan kepentingannya aja gitu, bukan untuk kepentingan prinsipal. Ya. Nah, itu ya kemudian apa namanya riset-riset ini menjadi banyak yang dilakukan ya terkait dengan akhirnya prinsipal membentuk komite audit misalnya. Komite audit ini dilakukan sebenarnya kan untuk mengawasi ya. Ya, makanya tadi ada temennya yang ngomong ada segitiga, di dalamnya ada auditor sebenarnya gitu ya. Nah, dibentuklah satu pihak. Nah, itu eh, apa namanya efek sebenarnya ya, dampak dari hubungan apa dampak dari problem itu, agency problem. Ya, jadi apa eh, kemudian misalnya riset-riset mengenai apa topik ya yang memasukkan komite audit ke dalam model ya, ke dalam model riset untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh agent ya. Nah, itu masuk ke dalam riset-riset keperilakuan ya. Jadi intinya agency teori ini ingin melihat ya apakah ada insentif ekonomis ya yang ditentukan untuk memilih satu metode akuntansi. Nah, kita tahu ya, metode akuntansi banyak banget choice-nya. Pilihannya banyak ya di standar. Boleh pakai LIFO, boleh pakai FIFO, boleh pakai average, misalnya untuk persediaan aja nih. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai apa? Instrumen keuangan. Metodenya banyak lagi. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai apa? Depreciation ya. Akumulasi penyusutan banyak lagi. Ya, nah tentunya metode-metode akuntansi ini dipilih eh, boleh dipilih gitu ya, boleh dipilih dan kemungkinan besar karena ada teori agensi ini dipilih oleh manajer ya atau oleh agent itu untuk meningkatkan utilitas dia, untuk meningkatkan apa kepentingan dia. Misalnya dia ingin punya bonus nanti didapat lebih tinggi ya dari sebelumnya, maka dia akan pilih metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba. Ya. Tapi kalau misal dia tujuannya adalah untuk menurunkan pajak misalnya, ya, menurunkan pajak, berarti dia akan berusaha untuk meminimalisasi laba. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi, wah, mulai ini nih, mulai apa namanya, bisa kemana-mana gitu ya. Riset yang dilakukan hanya dengan berdasarkan teori agensi ya, atau teori keagenan. Nah, kemudian yang ketiga adalah behavioral accounting research. Ini kita ingin melihat bagaimana orang-orang, ya, bagaimana individu itu menggunakan, ya, menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Tentunya pada saat dia menggunakan informasi akuntansi itu, ya, ini pun banyak eh, apa namanya hal yang terjadi, ya. Misalnya nanti kita ketemu dengan yang namanya apa eskalasi komitmen misalnya. Bagaimana sebuah proyek ya, bagaimana informasi akuntansi yang menyajikan progres sebuah proyek ya, itu apa namanya, walaupun proyek itu secara akuntansi menunjukkan apa tidak prospek gitu, rugi, tapi proyek itu tetap dilakukan. Kira-kira masuk akal nggak? eh, entitas ya perusahaan atau pemerintahan gitu ya menggulirkan sebuah proyek, ternyata proyek itu gagal gitu, sudah dilaksanakan tapi gagal, udah berjalan 80% mungkin ya, kemudian dinilai tidak menguntungkan tapi terus dijalankan gitu ya.
sehingga menimbulkan kerugian-kerugian lainnya. Nah, kenapa ini kok dilakukan? Nah, teori akuntansi keperilakuan yang bisa menjelaskan. Di dalam teori akuntansi keperilakuan ini ada namanya teori eskalasi komitmen ya. Jadi istilahnya kalau udah nyebur eh, udah kadung nyebur nyebur sekalian gitu ya. Misalnya rugi rugi sekalian gitu. Tapi di belakang itu apa namanya sebenarnya dia berharap ada peningkatan setelah itu. Ya, tapi teori yang menjelaskan itu adalah teori eskalasi komitmen. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa penelitian di bidang akuntansi keperilakuan ini menjadi luas. Kalau kita lihat dari riset apa capital market ya ini biasanya di level makro ya. Sementara untuk riset-riset di agensi ya yang terkait dengan teori agensi dan behavioral research itu banyak fokus di mikro ya levelnya di mikro karena kita menilai atau meneliti si manajernya atau individunya ya. Jadi itu bisa kita bayangkan ya kalau kita meriset pasar modal itu kan kita berbicara makro. Tapi kalau pada saat kita berbicara mengenai tadi hubungan keagenan ya kemudian apa riset keperilakuan ya kita itu berbicara di level individu dan perusahaan. Itu namanya levelnya mikro. Ya. Kalau kita berbicara apa namanya pasar modal dan eh, agensi ya, riset-riset agensi, agenan itu biasanya kita berdasarkan asumsi bahwa setiap orang itu rasional dalam memaksimalisasi kekayaannya ya. Nah, tapi kalau riset di behavioral, keperilakuan ini berdasarkan psikologi, ya teori-teori psikologi, teori sosiologi. Jadi kita juga menggunakan teori-teori tetangga sebelah gitu ya. Kalau psikologi mungkin kan masuk ke FK gitu ya, atau fakultas sendiri ya psikologi. Kita kalau sosiologi kita pakai teori-teorinya orang-orang FISIP ya. Kemudian organizational theory mungkin kita juga menggunakan teori-teorinya orang manajemen. Nah, jadi eh, kita sebenarnya ingin meneliti ya bagaimana orang itu berperilaku. Kok bisa sih jadi kayak gini gitu ya. Kita ingin ingin menjelaskan itu dengan teori apa ya. Nanti ke belakang makin jelas ya paling enggak di tahap ini sampai dengan tahap ini apa saudara bisa bisa membayangkan ya bagaimana riset ini menjadi semakin luas ya di bidang akuntansi. Jadi nggak hanya kita neliti angka-angka aja gitu. Oke, ini kita bisa lihat di sini kemudian definisi ya. Definisi dari riset akuntansi keperilakuan. Ya, itu seperti apa? Ya, pada intinya, pada saat kita melakukan riset akuntansi keperilakuan atau pada saat kita melakukan riset dan itu masuk ke dalam skopnya apa behavioral accounting, ya itu kaitannya dengan perilaku akuntan dan perilaku non akuntan. Jadi jangan berpikir bahwa hanya akuntan aja yang masuk ke dalam riset akuntansi keperilakuan, ya, tetapi juga perilaku dari non akuntan, yang mana mereka itu dipengaruhi ya oleh fungsi akuntansi dan pelaporan akuntansi. Jadi kalau misalnya ya ada investor yang kita teliti bagaimana reaksinya terhadap pelaporan keuangan misalnya gitu ya, kita masuk ke dalam riset akuntansi keperilakuan nggak? Oke. Kemudian kalau ada fungsi-fungsi akuntansi seperti misalnya auditor ya, misal fungsi audit dan sebagainya ya, sistem gitu ya, untuk apa namanya eh,
sistem dalam sistem informasi akuntansi misalnya atau sistem informasi manajemen, nanti kan yang mau kita teliti adalah perilaku orang-orang yang terkait dengan sistem itu kan, ya berarti perilaku non akuntan. Nah itu juga masuk ke dalam riset-riset akuntansi keperilakuan. Ya mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan, biar ini ya step by step ya, biar clear. Ya, kalau ada nggak apa-apa, silakan. Ya. Ya, kalau nggak ada, Ibu lanjut ya. Nah, biasanya di dalam riset akuntansi keperilakuan ini ada apa ya, istilahnya teori utama ya. Teori utama yang digunakan yaitu human judgment theory dan juga human information processing. Jadi gimana apa namanya? Bagaimana eh, individu ya, bisa akuntan, bisa auditor gitu ya, itu menggunakan judgment dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil apa namanya, eh, misalnya kalau auditor ini kan eh, untuk menentukan misalnya going concern atau enggak aja ya. Ya, ini kan kalian udah dapat mata kuliah audit ya. Ya, sebelum kita memberikan opini kan kita harus tentukan dulu ya. Ini kira-kira si perusahaan yang kita audit ini akan going concern apa enggak sih gitu. Nah, itu kita menggunakan judgment ya. Nah, itu eh, kita bisa menggunakan human judgment theory ya. Tapi kalau kita menggunakan sebuah sistem, kita menggunakan human information processing. Jadi tujuannya ini tentunya untuk menjelaskan dan memprediksi ya perilaku eh, dan meningkatkan pengambilan keputusannya. Setelah kita tahu bahwa oh nanti kalau eh, apa namanya prosesnya seperti ini, maka perilakunya akan begini gitu ya. Ya, variabel-variabel yang apa namanya ikut mempengaruhi apa saja dan itu yang dikendalikan ya. Nah, sekarang eh, pertanyaannya adalah kenapa kok bar ini important sih gitu ya? Kok penting gitu? Di mana pentingnya? Apa namanya riset-riset di akuntansi keperilakuan ini? Kira-kira ada yang mau mencoba menjawab? Tadi 3 orang sudah mencoba menjawab, mungkin ada yang lain. Silahkan kita menjelaskan ini, pentingnya di mana? Tiara mungkin? Tiara mau coba? Kalau berdasarkan presentasinya ini Bu, PPT-nya ini mengapa penting? Karena dia itu cara berbagai jenis pengambilan keputusannya itu bagaimana. Terus itu hasil dari pengambilan keputusannya itu dampaknya itu bagaimana, Ibu? Ya, betul ya. Jadi begini, eh, informasi akuntansi ya, yang susah payah disajikan ya, yang susah payah disajikan oleh akuntan. Ya kita ingat di awal-awal bab ya, di awal-awal bab buku ini, bukunya Godfrey atau buku yang lain tentang accounting theory, ini kita menjelaskan mengenai piramid ya, piramid dari
apa namanya rerangka konseptual, ya enggak? Rangka konseptual dari apa accounting teori. Ya. Dan yang paling atas itu adalah apa tujuan dari pelaporan akuntansi adalah eh, pengguna ya user. Jadi kita memang berharap ya akuntan itu berharap bahwa informasi yang disajikan itu digunakan oleh user untuk mengambil keputusan. Keputusannya diharapkan lebih berkualitas, lebih bermanfaat begitu pada saat informasi akuntansi ini ada, ya. Bisa dibayangkan apabila informasi akuntansi yang kita sajikan ini ternyata tidak digunakan, ya, tidak digunakan oleh user. Itu eh, apa namanya suatu yang menyakitkan nggak bagi seorang akuntan? Iya kan? Ya karena kita membuat pelaporan keuangan itu bukannya mudah. Kita memproses ya sampai menghasilkan sebuah report ya, eh, financial reporting ya, yang tentunya memenuhi karakteristik kualitatif ya di bab-bab awal itu bab 2, bab 3 ya karakteristik kualitatifnya mungkin masih ingat apa saja dan itu di apa namanya kita coba penuhi gitu ya supaya bermanfaat bagi user. Nah, oleh sebab itu, riset-riset di bidang akuntansi keperilakuan ingin memberikan bukti bahwa pengambilan keputusan yang dihasilkan karena adanya informasi akuntansi itu terus apa, terus bagaimana lebih baik apa enggak, itu riset-risetnya akhirnya ingin membuktikan itu, ya. Kemudian benar nggak sih? Kemudian hal selanjutnya adalah eh, pengambilan keputusan itu kemudian bermanfaat ya bagi kemajuan organisasi misalnya dia punya target labanya sekian ya itu membantu dia untuk mencapai apa tujuannya enggak. Nah, itu juga perlu di riset. Ya, itu makanya kemudian kemudian eh akuntansi ini sebenarnya tidak akan pernah mati gitu loh. Ya, walaupun berkali-kali apa pada saat digitalisasi muncul gitu ya pada saat diklaim bahwa sekarang sudah AI sudah apa era digital ya itu bisa apa kerjaannya akuntan itu bisa ditarik oleh anak-anak teknik informatika misalnya gitu ya anak-anak ilkom gitu. Nah, ternyata nggak bisa ya ternyata untuk hal-hal ini untuk di bagian akuntansi keperilakuan ini nggak bisa diambil oleh mereka sehingga akhirnya ya kita bisa berargumen bahwa eh, akuntansi ini tidak akan mati gitu ya. Karena bukunya udah beredar ya. Udah beredar di mana? Di Harvard ya. Di Amerika sudah beredar itu bahwa akuntansi ini akan mati gitu. Jadi ilmu ini nanti akan nggak ada gitu. Ya, karena sudah diambil oleh teknologi informasi. Ya, ternyata ternyata sampai hari ini kan baik-baik aja ya. Ya, akuntansi masih menjadi apa namanya? Inilah gitu ya ratingnya cukup tinggi di berbagai universitas pada saat apa ujian masuk ya untuk perguruan tinggi dan kemudian pada saat mencari kerja juga akuntan masih diperlukan. Ya, karena ternyata pada saat pengambilan keputusan ini nggak bisa digantikan gitu ya, digantikan oleh robot, oleh teknologi informasi. Mereka hanya sebagai support, oke, ya, supporting oke. Tetapi pada saat yang memutuskan pertimbangan-pertimbangan apa yang tadi kita katakan judgment, ya, itu nggak bisa digantikan, ya. Ya, kemudian juga eh, bar ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi regulator, ya, bagi profesional untuk apa namanya mengefisiensikan prakteknya. Maksudnya gimana?
Kita lihat misalnya sekarang ya, sekarang di untuk kasus di pemerintahan aja ya, dengan berubahnya cash basis menjadi accrual basis di pemerintahan ya. Nah, itu kemudian di banyak banyak penelitian yang ingin memberikan bukti bahwa informasi akuntansi yang disajikan dengan berbasis aktual ini ternyata tidak bermanfaat atau useful, apa, unuseful. Nah, ini kan mulai jadi polemik ya. Aduh, gimana gitu ya? Accrual basis ini perubahannya sudah makan biaya yang nggak sedikit pemerintah ya dari tahun 2010 ya. Dari tahun 2010 yang sudah mewajibkan di tahun 2015 dan sampai sekarang 2023 itu ternyata masih ada hasil riset yang menunjukkan bahwa ketujuh laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemda itu nggak bermanfaat ya. Hanya satu yang dipakai tetap saja cuma satu, yaitu LRA, laporan realisasi anggaran. Nah, ini kan berarti berarti apa? Berarti regulator pemerintah perlu informasi ini ya. Nah, jadi untuk apa gitu loh. Jadi untuk apa nih susah-susah kan berubah menjadi apa namanya? Berubah menjadi accrual basis. Ya, sumber daya sudah dikeluarkan, pelatihan banyak sekali ya. Ya, ternyata baru memenuhi apa kebutuhan akuntabilitas aja. Tapi untuk kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, ini ternyata belum didasarkan pada hal itu. Nah, jadi itu menjadi sebuah apa namanya peranan ya. Ini kan kita sedang berbicara mengenai sebenarnya peranannya BAR ini apa sih? Behavioral Accounting Research ya. Nah, ini salah satunya untuk memberikan informasi yang berguna bagi regulator. Ya. Oke, kita sampai kepada perkembangannya ya, perkembangan riset akuntansi keperilakuan, dan ini mungkin apa namanya kita bisa lihat di sini bahwa itu riset ini mulai dari tahun 1954 ya, 54, kemudian muncul yang jelas-jelas yang bernama BAR itu tahun 67, kemudian baru apa namanya perkembangan yang pesatnya ya, eh, ini setelah apa 67 itu ya, baru 30 tahun terakhir ini baru mulai berkembang terkait dengan auditing, kemudian pentingnya judgment dan adanya Brunswick Lens Model. Nah, jadi sebenarnya bar ini nggak baru. Jadi kalau sekarang kita baru dengar, oh akuntansi keperilaan baru mulai apa marak ya. Ya, ini memang apa namanya istilahnya explosionnya ya. Ini baru. Tapi perkembangannya dimulainya itu sebenarnya udah lama. Ya, udah mulai di tahun 1954. Ada mungkin nanti bisa dibaca. Sebentar, ini setiap chapter kan diringkas oleh mahasiswa ya, Priyara ya. Mahasiswa punya kewajiban untuk meringkas setiap chapter nggak? Betul, Ibu. Nah, berarti eh, dua chapter terakhir ini juga nanti bisa apa namanya dikumpulkan ya. Nah, dikumpulkan terkait dengan eh, apa namanya inti ya, inti-inti. Poin-poin dari chapter ini nanti bisa di apa tulis kemudian dikumpulkan. Ya, ya ini kita lihat yang pertama ya. Yang pertama adalah pendekatan ya, pendekatan untuk memahami pemrosesan informasi. Nah, kita ketahui ada tiga pendekatan utama. Yang pertama pakai Brunswick Lens Model, kemudian yang kedua pakai proses tracing, dan yang ketiga pakai probabilistic judgment. Ini pakai Bayes theorem, ya. Nah, ini kalau ada yang mau nanti S2 ini banyak dikupas lagi ya di S2. Tapi kita coba lihat paling nggak di level ini kita tahu ya bagaimana pendekatan
untuk pemrosesannya informasi ini dilakukan dengan menggunakan Brunswick Lens model. Nah, ini kalau dengan menggunakan Brunswick Lens model, ini biasanya kita menggunakan rangka analitis ya untuk sebagai dasar memberikan judgement ya, pertama terkait dengan prediction dan yang kedua terkait dengan evaluation. Kalau prediction ini misalnya kebangkrutan ya, misalnya kita sekarang kenal dengan financial distress ya, kemudian apa eh, setelah sakit kan biasanya bangkrut ya, nah itu diprediksi, nah itu menggunakan rangkanya dari Brunswick Lens model. Nah, kemudian untuk evaluation juga biasanya kita menggunakan pengendalian internal ya sebagai salah satu variabel yang digunakan ya untuk apa namanya istilahnya sebagai salah satu komponen penting dalam proses evaluasi di dalam sebuah entitas. Ya, mungkin Brunswick apa tidak bisa dibaca ya, karena ini yang cukup panjang. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu proses tracing method, kita ingin mengapa istilahnya menjelaskan kenapa sebuah decision itu dibuat. Jadi ada semacam apa decision tree-nya ya. Kalau kalau apa dalam pengambilan keputusan kan biasanya kita harus menemukan dulu masalahnya apa gitu ya. Kemudian faktanya kita kembangkan gitu ya. Nah, kemudian baru kita analisis ya dan kita cari apa namanya eh, solusinya, mengatasi masalah itu dengan cara bagaimana. Nah, ini eh, artinya kita membuat decision tree untuk merepresentasikan bagaimana proses decision itu dibuat, dasarnya apa. Jadi jangan sampai apa namanya sebuah keputusan itu dibuat tanpa ada pertimbangan yang clear. Kemudian menggunakan ya, kita menggunakan probabilistic judgment dengan menggunakan dasar evaluasi masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga kita bisa kemudian memberikan judgment pertimbangan kira-kira hal apa yang perlu dilakukan di masa depan. Ya, jadi intinya seperti itu. Ini probabilistic judgment. Ya, ini contoh dari eh, studi-studi mengenai lens model. Ya, ini buktinya di studi-studi itu. Kemudian kita kelompokkan yang pertama terkait dengan eh, apa prediksi manusia terkait dengan kegagalan bisnis. Ya, ini akurasinya gimana? Nah, kalau yang apa sedang meneliti mengenai financial distress, mungkin mengetahui bahwa banyak model yang bisa digunakan ya untuk mendeteksi perusahaan itu lagi sakit apa enggak. Ya, anggaplah yang paling ngetop adalah Altman misalnya ya, dengan menggunakan model Altman, Z-score, pakai Z-score. Kemudian yang kedua yang ngetop juga Springate, ya. Nah, baru yang ketiga misalnya pakai metode lain ada 5 ya ada 5 yang terakhirnya ada mulai dikembangkan apa namanya modified dari Altman. Nah, itu sebenarnya kita sedang mencari akurasinya. Ya sebenarnya prediksi prediksi itu yang paling akurat menggunakan model apa?
Ya. Nah, kemudian model dari perilaku manusia. Ini juga mulai banyak dikembangkan, ya. Seperti tadi yang Ibu katakan, misalnya pada saat pengambilan keputusan mau melanjutkan sebuah proyek atau enggak, walaupun proyek itu gagal, gitu ya. Nah, kita lagi-lagi yang membuat model. Sebenarnya mempengaruhi keputusan manusia itu apa, ya? Apakah eskalasi, ya, ataukah karena bounded rationality, karena apa rasionalitas manusia itu terbatas, ya, atau karena apa bias heuristik, ya, bias dari penyederhanaan terhadap sesuatu, ya, dan sebagainya. Itu kita lagi mencari model. Ya, kemudian information overload. Nah, kita tahu bahwa eh, apa informasi yang disajikan akuntansi kadang kelihatannya berlebihan gitu ya. Kayak di pemerintahan aja, ini ada 7 laporan keuangan yang mungkin bagi orang awam banyak banget sih laporan yang harus dibaca gitu ya. Ada 7 gitu, gimana dia mengambil keputusan gitu dari laporan itu gitu ya. Sehingga literatur-literatur mengenai information overload ini mulai muncul ya. Juga judgment confidence ini banyak dilakukan ya apa di bidang capital market, pasar modal. Ya, ya mungkin sampai sini Ibu ingin ini dulu ya, ingin apa namanya gantian nih yang berbicara mungkin mahasiswa, mungkin ada pertanyaan ya atau apa namanya eh, fenomena ya, fenomena yang hendak didiskusikan gitu. Kalau di lapangan perusahaan ada kejadian seperti ini Bu misalnya, gitu ya ini sebenarnya masuk ke dalam behavioral atau enggak sih misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa kita diskusikan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Atau Ibu yang bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, Ibu yang bertanya. Iya, silahkan. Kalau nggak ada yang nanya, mungkin Ibu yang bertanya ya. Ya, kita kenal ya, di dalam teori akuntansi ada yang sedang populer ya, misalnya terkait dengan earnings management. Ya, sebenarnya earnings management ini masuk wilayah abu-abu. Ya, artinya eh, di satu sisi itu tidak dilarang ya di dalam standar. Di dalam standar akuntansi tidak ada yang melarang bahwa sebuah entitas itu tidak diperkenankan melakukan manajemen laba, earnings management. Tapi nyatanya earnings management ini di riset ya, di riset-riset ini konotasinya negatif gitu. Perusahaan apa namanya eh, riset-riset berusaha membuktikan bahwa perusahaan itu melakukan manajemen laba untuk kepentingan apa kepentingan pribadi dari agent ya dari manajer. Nah, menurut pendapat saudara ini masuk dalam wilayah riset akuntansi keperilakuan atau BAR atau bukan ya? Silakan. Ada nggak?
yang ingin berkomentar pendapat, silahkan.